Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Today. Pemirsa, revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah kini menjadi salah satu agenda penting pemerintah dan DPR. Salah satu fokus utamanya adalah penataan kelembagaan perangkat daerah agar birokrasi menjadi lebih efisien, responsif, dan mampu memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Apa saja perubahan yang akan terjadi? Bagaimana dampaknya bagi pemerintah daerah dan aparatur di dalamnya? Dalam dialog kali ini kita akan membahasnya bersama Bapak C.K. Virgowansyah, Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Selamat siang Pak C.K., apa kabar Pak? Selamat siang Mbak Syafri, Ditjennya Ditjen Otonomi Daerah. Ditjen Otonomi Daerah, baik kita revisi di situ ya. Tapi sebelum kita membahas dan supaya masyarakat khususnya pemirsa Nusantara TV sebenarnya memahami apa perlunya, apa urgensinya revisi Undang-Undang Pemda ini, mungkin kita agak mundur tapi ini sebagai backgroundnya ya, karena keberlangsungan pemerintahan juga berkaitan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah sudah ulang tahun ke-25 ya Pak ya, 2 dekade lebih begitu. Ada tidak sih sebenarnya keterkaitan yang paling mendasar dari otonomi daerah yang sudah berjalan 25 tahun dan juga dilakukannya revisi Undang-Undang Pemda ini? Ya, Mbak Syafri, terima kasih. Pasca 25 tahun desentralisasi yang kita di Indonesia sebut dengan otonomi daerah, ini harus kita lihat secara umum. Setidaknya kalau kita lihat tujuan dari otonomi daerah itu ada 3. Ya. Yang pertama itu kesejahteraan. Apakah kemudian otonomi daerah memberikan kesejahteraan? Yang kedua, apakah otonomi daerah memberikan peningkatan daya saing atau competitiveness? Atau yang ketiga, apakah bisa meningkatkan pelayanan publik? Jadi 3 tujuan itu yang ingin dikejar di otonomi daerah. Kalau kita lihat overall, data time series misalnya 25 tahunan, tujuan yang pertama misalnya kesejahteraan, itu proksinya mungkin kita bisa pakai proksi PDRB lah, atau pertumbuhan ekonomi. Kita hanya anjlok di 2020, tapi selebihnya getting better. Nah, terus yang kedua misalnya jumlah penduduk miskin. Kalau ada data overall 25 tahunan, jumlah penduduk miskin kita semakin berkurang. Saya kemarin coba riset sedikit, terus kemudian getting better juga. Terus dari competitiveness misalnya, kita bisa melihat dari FDI di masing-masing daerah. Untuk overall 25 tahunan time series juga membaik. Terus juga kemudian ease of doing business lah. Tahun 2010 mungkin kita masih di urutan 185. Sekarang kita udah urutan ke-71 kalau nggak salah. Wah, itu sudah di dunia. Jauh melesat begitu. Betul. Ya Pak, di dunia bahkan. Di dunia. Pelayanan publik yang kalau untuk tujuan ketiga misalnya terkait dengan pelayanan publik macam. Pelayanan publik kan kita bisa lihat proksi misalnya banyaknya indeks-indeks pelayanan publik yang semakin membaik, dan kemudian banyaknya inovasi di beberapa daerah untuk pelayanan publik. Mall pelayanan publik sudah di mana-mana sekarang, hampir sudah 296 mall pelayanan publik di Indonesia. Artinya pelayanan publik sudah semakin baik, respon-respon juga pemerintah juga semakin baik. Mudah-mudahan ini secara umum bisa memberikan gambaran tren otonomi daerah pasca 25 tahun. Baik, 25 tahun dan getting better gitu ya Pak ya? Iya, kalau lihat dari data overall 25 tahun getting better. Kalau dilihat secara overall dinyatakan getting better, urgensi dari revisi Undang-Undang Pemda ini seperti apa Pak? Dan apakah ini juga pastinya berdasarkan dari evaluasi yang juga sudah dilakukan selama berjalannya pemerintahan daerah ini Pak? Tentu saja harapannya lebih baik lagi. Jadi dari capaian yang sudah ada, harapannya jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu kita butuh percepatan. Karena beberapa urgensi yang menjadi titik krusial revisi sebenarnya, ini kan yang pertama kan inisiatif dari Dewan. Jadi kita akan mengikuti bagaimana skemanya nanti. Tapi yang penting yang pertama kan sudah ada beberapa pengaturan yang mengatur hal yang sama di beberapa undang-undang yang lain. Ada undang-undang tentang minerba, undang-undang Ciptaker, undang-undang HKPD, ada setidaknya 6 putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur substansi yang sama dengan Undang-Undang 23. Yang pastinya itu juga akan mempengaruhi substansi
yang baru nantinya. Setidaknya menyesuaikan dengan pengaturan yang baru. Yang kedua, kita kebijakan penyederhanaan birokrasi yang otomatis merubah mindset yang ada di Undang-Undang 23 dan yang diturunkan melalui peraturan pemerintah PP 18 tahun 2016. Terus kemudian juga ada beberapa kritik-kritik terhadap pengaturan di PP 18 atau terkait dengan kelembagaan. Baik. Nah, tapi dari sisi Kemendagri sendiri, hasil evaluasi terkait kelembagaan perangkat daerah begitu Pak, ini pasti menjadi pendorong revisi ini juga terjadi. Sejauh apa sih begitu Pak? Ya, evaluasi sudah terjadi. Yang pertama itu kan kelembagaan ini kan proksi dari urusan sebenarnya. Jadi kita bersepakat di Undang-Undang 23 menyatakan bahwasannya berpemerintahan kita berbasiskan urusan pemerintahan. Nah, urusan ini terus kemudian diimplementasikan dalam bentuk lembaga. Lembaga, kalau di pusat membentuk pemerintahan lembaga, kemudian urusan provinsi dikerjakan oleh lembaga provinsi yang disebut dengan OPD provinsi. Kalau di kabupaten kota, urusan kabupaten kota yang dikerjakan dengan membentuk OPD kabupaten kota. Nah, dinamisasi pembuatan kelembagaan pasti akan mengikuti urusan. Kalau urusannya berubah, maka otomatis kelembagaannya akan ikut berubah untuk menyesuaikan kelembagaannya. Namun demikian, Mbak Cakri, ada beberapa masukan terkait dengan PP 18. Karena PP 18 dianggap overstructure. Karena kita sepanjang 25 tahun ini mengunci urusan dan suburusan. Sangat detail sehingga daerah ada yang beranggapan kami tidak memiliki inovasi daya adaptasi lagi untuk kebutuhan. Contoh beberapa daerah misalnya Kerawang misalnya, saya contohkan Kerawang misalnya, karena Kerawang misalnya banyak sekali, ada 5.000 perusahaan di sana, industri. Sementara berarti ada puluhan ribu pekerja. Nah, dia ingin menggabungkan mungkin dinas industri dengan dinas tenaga kerja. Itu PP 18 tidak bisa mengakomodir. Kenapa? Karena rumputnya berbeda. Karena untuk menggabungkan OPD misalnya harus dalam satu rumpun tertentu. Ya, rumputnya ini dia harus dalam satu rumpun tersebut. Jadi kalau dia lintas rumpun tidak dimungkinkan. Itu salah satunya. Baik, ini sekaligus kita juga mungkin melihat ada grafis yang juga telah kita tampilkan begitu ya Pak di layar kita. Ini salah satu juga pencapaian dari 25 tahun otonomi begitu ya, dan yang juga berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pemda juga terjadi. Ini yang paling penting juga terkait welfare, kesejahteraan masyarakat, juga mungkin GDP dari daerah begitu ya. Ini apa yang bisa terlihat dari ini Pak? Ya, selama 25 tahun ini jumlah penduduk miskin semakin menurun. Semakin menurun. Ya, jadi mungkin memang tidak 100% dampak dari otonomi daerah, tapi dalam jangka otonomi daerah sepanjang 25 tahun ini jumlah penduduk miskinnya semakin menurun di Indonesia. Di hampir semua daerah. Memang bervariasi semua daerah, tapi rata-rata angkanya semuanya menurun. Tapi artinya overall getting better lah untuk kaitan dengan penurunan penduduk miskin di Indonesia. Dan tujuan utama dari otonomi daerah kan yang pertama adalah menurunkan meningkatkan kesejahteraan lah, dengan cara melihat turunnya angka kemiskinan. Baik. Nah, ini juga jadi salah satu begitu ya yang mendorong adanya revisi Undang-Undang Pemda begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari prinsip ini dulu, dari prinsip utama dalam penataan kelembagaan yang diatur dalam revisi Undang-Undang Pemda ini juga pastinya ikut berubah juga. Dan banyak nih Pak bidang-bidang yang juga harus mengikuti, yang juga harus berubah. Nah, ini seperti apa penyesuaiannya? Jadi gini, karena urusannya berubah maka kelembagaan berubah. Di PP 18 mengatur secara rigid suburusan dan urusan. Sebenarnya kan yang ingin kita capai sebenarnya bukan itu saja. Kalau ada seandainya data slide kelembagaan misalnya yang memperlihatkan value for money dari kelembagaan itu. Karena kelembagaan itu OPD daerah itu kan ketika dia dibentuk maka dia butuh biaya. Setiap pembiayaan membentuk lembaga apalagi tipe A, maka itu butuh anggaran yang cukup besar, mulai dari anggaran kepala dinasnya, sekretaris dinasnya, sampai dengan bidang-bidangnya, sampai dengan
operasional kantornya. Nah, once kita tetapkan dia tipe A, maka sepanjang tahun Pemda itu harus bayar tipe A. Jadi mau ada kegiatan atau tidak, jadi tidak bisa fleksibel sebenarnya. Tidak bisa fleksibel, maka dari itu kita mencoba apabila dimungkinkan nanti harapannya kenapa tidak kelembagaan itu ya disesuaikan sesuai kebutuhannya. Kalau memang diatur bisa kita atur lebih fleksibel ya. Artinya value for money dari setiap kelembagaan yang ada. Kalau data kelembagaan ini kan perbandingan antara jumlah OPD dengan GDP regional atau pendapatan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah ternyata tidak berkorelasi positif. Oke. Baik, kalau misalnya kita lihat dari 25 tahun GDP regional per kapita ini apa yang bisa terbaca Pak dengan yang tadi mungkin ya. Mungkin harus lebih fleksibel. Ini efek dari harus fleksibel sebenarnya. Betul. Kalau kita lihat 25 tahun pada sampai dengan tahun 2010 itu kita hampir rata-rata stagnan. Kita naik sudah mulai 2010 ke atas itu rata-rata pendapatan per kapita kita meningkat. Artinya tujuan pertama dari otonomi daerah juga sudah bisa terlihat di sini. Dan fleksibilitas itu akan semakin didorong setidaknya untuk harapannya saat untuk ini. Kan daerah yang tahu nih bagaimana dia bisa mensejahterakan masyarakatnya. Jadi kalau seandainya kelembagaannya bisa dibuat lebih fleksibel dengan kita kunci outcome-nya misalnya, maka itu akan jauh lebih cepat mengakselerasi pertumbuhan. Artinya begini, kalau seandainya dinas tenaga kerja misalnya, dinas tenaga kerja tugas utamanya adalah membuat orang yang menganggur menjadi bekerja, bukan kemudian melaksanakan rapat atau beraktivitas, job fair segala macam. Itu adalah cara dia untuk mendapatkan orang menganggur menjadi bekerja. Yang dikunci bukannya kegiatannya, tapi yang dikunci justru outcome-nya. Apakah kemudian dinas tenaga kerja ini sepanjang 1 tahun ini sudah memberikan manfaat bagi kontribusi terhadap jumlah orang yang bekerja di satu daerah di setiap tahun. Dan sejauh mana juga lapangan pekerjaan juga bisa lebih terbuka lebih luas lagi begitu ya untuk mereka yang memang masih Mbak Syahri. Jadi menganggur. Fokusnya OPD yang terkait dengan ketenaga kerjaan misalnya adalah bagaimana kegiatan kita ini benar-benar bisa bermanfaat, yang tadinya nganggur bisa menjadi bekerja. Bukan kalau ditanyakan sekarang apa yang sudah dilakukan, kami lakukan job fair, kami lakukan rapat, kami lakukan kegiatan-kegiatan meeting-meeting, dan itu kan cara saja. Sebenarnya yang ingin dikunci adalah kepala daerah, store dong, kepala dinas tenaga kerja berapa banyak yang sudah bekerja dari yang menganggur, nah, itu akan jauh lebih efektif ketimbang kita mengunci aktivitas. Inline begitu ya Pak, sudah melakukan usahanya, lalu nanti seperti apa ada evaluasi hasil dari usaha yang sudah dilakukan begitu ya. Nah kalau dilihat dari economic growth-nya begitu Pak, pertumbuhannya juga getting better juga kalau kita lihat dari sini, karena sempat ada penurunan di mungkin 2020 karena dampak COVID udah pasti ya begitu. Apa Pak yang bisa kita lihat dari sini? Ya sama, ini kan di tujuan utama itu kan bagaimana kita bisa memproksi kesejahteraan ini. Salah satunya pertumbuhan ekonomi udah jelas, terus kemudian ada angka harapan hidup. Nah, jadi harapan hidup kita memang meningkat dari tahun 2000 itu hanya 66 tahun, sekarang sudah 72,26 tahun. Artinya itu semakin baik. Rata-rata lama sekolah juga dulunya hanya 7 tahun, sekarang sudah hampir sudah 8,85 tahun. Ini malah menarik ya. Angka harapan hidup life expectancy justru di 2020 ini di saat orang semuanya dihadang, dimatikan oleh COVID begitu ya, berbagai aspek kehidupan. Ini justru ada peningkatan begitu Pak? Ada indikator-indikator untuk harapan hidup ya. Untuk harapan hidup kan bagaimana seorang itu bisa lebih lama hidupnya. Baik, ini selanjutnya kalau kita lihat dari revisi ini memperhatikan aspek-aspek pengembangan dan optimalisasi SDM atau ASN-nya juga. Nah sejauh dengan adanya revisi ini, akan ada banyak perubahan juga di lini SDM begitu dan ASN pastinya Pak. Ini seperti apa pengaturan yang sudah dilakukan? Ada yang berubah secara garis besar? Betul. Jadi gini Mbak Jali, kan dia berurutan, urusannya berubah, maka kelembagaan berubah. Untuk mengisi lembaga ini kan butuh ASN. Nah ASN-nya pun kalau seandainya yang dikunci adalah outcome-nya, maka dia tidak lagi sibuk untuk mencari pekerjaan, tapi sibuk untuk mencapai target.
Jadi kalau selama ini kan ASN dia hanya bekerja dari pagi sampai sore, bekerja aktivitasnya, terus melaporkan aktivitasnya. Oleh karena itu penilaian kinerja ASN rata-rata berbasiskan activity, bukan berdasarkan outcome. Nah harusnya hari ini bekerja kira-kira outcome-nya apa. Nah itu yang dikunci, walaupun outcome-nya dibagi per daily, monthly, atau mungkin tahunan mungkin. Tapi paling tidak dia punya target, hari ini saya sudah mencapai berapa orang. Kalau kita gamblangnya saja, kalau ada 100 orang di Dinas Tenaga Kerja misalnya, satu orang ini bisa bantu support berapa deh target untuk membuat orang bekerja gitu. Jadi sudah tidak lagi dinilai kinerja aktivitasnya, tapi lebih kepada hasil kerjanya. Outputnya seperti apa. Nah itulah akhirnya revisi Undang-Undang Pemda ini ya urgensinya memang harus dilakukan. Kami dari aspek kelembagaan melihatnya untuk mempercepat tren-tren ini menjadi jauh semakin baik, karena kita sudah 25 tahun, jadi harusnya makin cepat melesatnya. Nah, dengan pembelajaran 25 tahun ini kita harus punya punya daya ungkit yang lebih besar untuk ke depan. Harapannya begitu. Baik. Nah, apa saja mungkin tools-nya yang bisa kita bicarakan nanti di segmen berikutnya, karena implementasinya harus jelas begitu ya, karena ingin melakukan atau menjalankan pemerintahan daerah yang lebih baik. Di segmen berikutnya Pak Ceka. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda. The Symphony of Nusantara, 1 dekade. Kelembagaan. Ya, kembali lagi di NTV Today pemirsa, dan masih kita membahas terkait revisi Undang-Undang Pemda. Pak Ceka, kembali tadi kita sebelum berbicara soal toolsnya apa nih, karena kan ada revisinya, kita ingin lebih baik lagi, pencapaian angkanya lebih tinggi lagi, jadi pasti harus ada hal yang bisa, tools yang bisa diimplementasikan begitu kan saat pemerintah ini berjalan. Nah tapi kalau dilihat dari kemudahan perizinan, lalu juga layanan publik begitu, apa yang paling berubah Pak? Karena kan itu yang paling bersinggungan dengan masyarakat. Betul. Salah satu dari 3 tujuan utama otonomi daerah tadi adalah pelayanan publik. Kalau kita pelayanan publik itu yang penting bagaimana melayani masyarakat lebih cepat, respon time-nya lebih baik gitu kan. Yang tadinya 30 menit menjadi 10 menit misalnya, sesederhana itu sebenarnya masyarakat itu. Salah satunya kemudahan perizinan. Dan ada hasilnya saat melaporkan. Jadi seberapa besar perizinan kita membaik. Makanya itu dibangun mall-mall pelayanan publik di setiap daerah. Kalau kita lihat dari existing data saja, perizinannya kita getting better juga. Khususnya di kita peringkat ke 41 dari 185 negara deh. Artinya tidak jelek-jelek amat juga. Gitu. Artinya membaik, dan khususnya bagaimana melihat si perizinan ini terus kita perbaiki, bukan karena targetnya saja, tapi karena orangnya juga membaik. Oke, dari sisi SDM-nya juga begitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari perizinan, ini berkaitan juga dengan doing business begitu juga ya di setiap daerah. Pastinya juga harus ada fleksibilitas, karena setiap daerah punya karakteristik masing-masing dan juga punya otonomi masing-masing begitu. Dengan adanya revisi Undang-Undang Pemda ini, fleksibilitas seperti apa yang akan terjadi? Ya, yang harapan kita sebenarnya fleksibilitas yang dibangun adalah fleksibilitas bahwasannya si kelembagaan ini memberikan dampak. Jadi tidak kita kunci kegiatan, tapi memberikan dampak. Jadi kalau kita lihat dari perizinan sekarang, kita peringkat ke-13 dari 10 untuk yang pilar pelayanan publik. Nilai kita terbaik. Kalau kita lihat dari kelembagaan misalnya, bagaimana si lembaga-lembaga perizinan misalnya itu memberikan dampak kepada outcome di sektor perizinan. Kalau kita lihat Permendagri 25/2021 menyatakan misalnya DPMPTSP kan sendiri nih, ada lembaga DPMPTSP sendiri. Kita lihat bagaimana kontribusi sektor perizinan di sejak DPMPTSP mandiri misalnya. Kalau kita datanya ada itu yang akhirnya dia melesat sangat tinggi pasca 2021. Artinya berdampak dong ketika kita create kebijakan untuk mensupport
perizinan misalnya kepada mempermudah masyarakat untuk mengusulkan izin. Ya, apalagi evaluasi bisa dilihat dari setelah dampak COVID justru 2021 angkanya justru malah meningkat begitu ya. Artinya memang karena perubahan hidup juga karena dampak COVID jadi terlihat di 2021 ada perubahannya, artinya ada juga yang bergerak begitu ya Pak? Ya, baik. Kalau untuk melihat revisi Undang-Undang Pemda ini, berdampak tidak Pak terhadap kebutuhan ASN daerah begitu Pak? Dan ini juga ada tidak sih sebenarnya keterkaitannya juga dengan pemindahan juga para ASN ke IKN, karena berbarengan juga dengan revisi itu kan artinya perubahan besar-besaran juga begitu kepada Undang-Undang Pemdanya, ada tidak Pak? Ya pastinya, karena dengan berubahnya mindset kelembagaannya pasti ASN-nya akan berubah. Artinya ketika kita skema kebijakan penyederhanaan birokrasi misalnya, dengan lembaganya tidak banyak-banyak, terus kemudian hanya 2 level saja, maka bekerjanya berbasiskan tim, tidak berbasiskan struktur, maka secara otomatis ASN yang memiliki kompetensi yang akan diajak dalam tim. Misalnya kan bekerjakan dalam tim itu begini, ada 3 orang misalnya, 2 orang tim, anggota tim, 1 orang ketua tim. Pasti ketua tim akan mencari orang yang kira-kira bisa membantu pekerjaan si ketua tim. Artinya ngapain banyak-banyak dalam tim tapi tidak memberikan support. Tidak efektif ya, Pak? Efektif. Kalau misalnya dia butuh ahli keuangan, maka yang paling diincar adalah yang paling ahli di bidang keuangan. Ahli statistik, maka dia ajak tim dari statistik. Artinya para aparatur nanti akan mencari orang-orang yang paling kompeten di bidangnya. Karena dia yang paling kompeten di bidangnya, maka para ASN harus memiliki kompetensi yang membuat dia lebih daripada yang lain. Nah, oleh karena itu lembaga-lembaga diklat itu menjadi faktor penentu nanti seorang ASN itu bisa mengikuti kecepatan target dalam pencapaian kinerja atau tidak. Baik. Tapi dengan adanya perubahan ini pasti kan perubahan ya, diminimalisir juga begitu, mencari orang-orang yang memang kompeten di bidangnya masing-masing, ini butuh waktu. Nah, setiap daerah juga berbeda-beda, Pak. Apakah dikasih ada tenggat waktu yang pastinya tenggat waktu yang berbeda, atau seperti apa yang akan dilakukan untuk setiap daerah melakukan perubahan itu terhadap ASN? Ya, kapasitas atau kompetensi itu kendala utama di Pemda. Karena saya juga pernah merasakan di Pemda. Jadi bagaimana kecepatan pekerjaan itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi atau kapasitas seorang ASN. Oleh karena itu memang dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, baik itu pihak lembaga-lembaga diklat maupun kampus-kampus atau mungkin tempat-tempat bintek yang kemungkinan bisa mengupgrade skill si para ASN. Karena hampir di semua sektor kecepatan itu ditentukan oleh pelaksana kebijakan. Kalau kita menggunakan konsepnya Grindel misalnya, yang penentu salah satunya adalah bagaimana pelaksana kebijakan itu bisa mengimplementasi kebijakannya. Bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan kalau dia tidak memiliki kompetensi. Jadi harapannya kolaborasi semua lembaga-lembaga diklat untuk memastikan si ASN ini kemudian sanggup untuk mengejar target tersebut, sehingga kebijakannya bisa terdeliver dengan baik. Sejauh ini dari semua daerah yang ada di Indonesia, pengimplementasian Undang-Undang Pemda yang saat ini ada tidak kendalanya dan tantangan terbesarnya untuk kelembagaan begitu Pak? Oke, banyak kritik terhadap PP existing hari ini, PP 18 tahun 2016. Dari daerahnya memang, sendiri? Dari daerahnya, itu yang pertama tadi satu overstructure. Kenapa? Karena dia untuk membentuk kelembagaan harus dalam rumpun tertentu, dipecah lagi urusan dan sub-urusan, sehingga dia tidak bisa keluar dari situ. Yang tadi contohnya Kerawang, bagaimana dia bisa mengadopsi berbagai rumpun, bagaimana proses misalnya Kesbangpol hingga hari ini belum bisa terdeliver dengan baik urusan Kesbangpol. Bagaimana Setwan misalnya jumlah kan variabel teknisnya adalah jumlah dewan, padahal hasilnya adalah perda. Bagaimana mungkin kemudian jumlah dewannya banyak maka OPD Setwan itu jadi lebih tinggi, padahal tergantung jumlah perdanya. Karena bisa jadi jumlah dewannya sedikit tapi
perda yang di-create jauh lebih besar. Banyak, ya. Artinya pekerjaannya kan lebih berat ketimbang jumlah dewan yang banyak. Artinya variabel itu perlu perbaikan. Jadi ada beberapa verifikasi variabel-variabel teknis yang memungkinkan kelembagaan ini tidak dikunci yang menutup ruang untuk beradaptasi dengan kebutuhan hari ini. Ada tenggat waktu tidak Pak yang diberikan dari pusat untuk daerah? Yang terpenting sebenarnya hari ini prakondisi. Prakondisi sudah disiapkan, tahapannya baru dilakukan uji publik dan sosialisasi, baru kemudian pilot project dengan best practice, terus kemudian baru pengimplementasian secara umum. Sepanjang itu dilalui, saya kira kita bisa mendeliver kebijakannya dengan lebih baik. Baik. Nah, kembali lagi kalau daerah-daerah punya karakteristik masing-masing, tidak hanya otonomi daerah, tapi juga terkadang juga ada hukum adat juga yang berlaku di sebuah daerah. Ini menjadi kendala juga tidak Pak? Penyesuaiannya juga akan seperti apa? Ya, kalau untuk di kalangan ASN kan kita sudah punya value sendiri ya, value berakhlak. Sepanjang itu yang dikejar, dicecer, saya kira tidak jadi masalah. Yang penting memang karakteristiknya berbeda, tapi setidaknya dengan value yang sama, value kita melayani dan sebagainya itu bisa terimplementasi dengan sendiri. Juga begitu ya. Baik. Insentif, adakah insentif atau dukungan mungkin dari pusat juga dukungan khusus ini bagi daerah agar cepat menyesuaikan? Karena tadi contohnya baru satu Karawang saja sepertinya sudah butuh waktu yang panjang begitu kan, apalagi dengan mungkin ada daerah-daerah lain yang dengan kondisi mungkin daerah-daerah istimewa juga begitu. Ya, untuk daerah-daerah banyak sih, itu kan salah satu contoh. Contoh yang lain misalnya beberapa daerah yang pengelola keuangan misalnya. Pengelola keuangan itu kan BPKAD misalnya, dia variabel teknisnya itu adalah luas wilayah dan jumlah penduduk. Tapi tidak hanya sekedar jumlah uangnya. Kalau kita lihat Badung saja, Badung kan misalnya hampir 9 triliun. Tapi dia karena jumlah penduduk dan luas wilayah nggak begitu besar, dia nggak bisa memecah menjadi lebih besar gitu. Nah, padahal sebenarnya dengan angka uang yang sebesar itu ya tidak mungkin dikerjakan oleh hanya satu orang untuk penandatangan SP2D. Semikro itu sebenarnya permasalahan-permasalahan kecilnya. Tapi lebih besar lagi harapan kami justru tidak ke revisi mikro, tapi lebih kepada perubahan mindset bahwasannya si lembaga itu mencapai outcome-nya bukan hanya aktivitasnya. Baik, tapi kembali lagi ke output ya begitu, ke hasil ya begitu yang dilihat ya dari tujuan dari revisi Undang-Undang Pemda ini. Harapannya kami dari sektor kelembagaan seperti itu. Baik, terakhir mungkin Pak, ini pesan untuk pemerintah daerah agar pelaksanaan ini nanti betul-betul berorientasi pada masyarakat. Karena ujung-ujungnya kan yang dilayani adalah masyarakat begitu ya untuk berjalannya pemerintahan. Ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah itu harus satu suara untuk punya konsep melayani, karena masyarakat kan sekarang tidak mau tahu mau berapa banyak OPD kita, mau seberapa besar tipenya, mau tipe A, tipe B, tipe C. Yang terpenting sebenarnya adalah apakah kepalanya pintar, perutnya kenyang, dompetnya penuh, yang kemudian kita bungkus dengan yang namanya Human Development Index. Sepanjang itu terpenuhi, maka saya kira masyarakat tidak mempermasalahkan berapa banyak OPD-nya, tapi yang penting kami bisa sejahtera, kami bisa punya daya saing, kami bisa pelayanan publik kami lebih baik, atau kalau dari individu otaknya pintar, perutnya kenyang, terus dompetnya penuh. Betul, atau Human Development Index. Human Development Index yang harus dirasakan langsung dampaknya dari revisi Undang-Undang Pemda ini antara pemerintah yang menjalankan pemerintahan dan juga masyarakat yang dilayani begitu ya. Betul. Baik, terima kasih. Sukses untuk apa yang dilakukan hingga saat ini baik bagi pemerintah daerah juga dan juga untuk pemerintah pusat dari Kemendagri. Terima kasih Pak CK untuk waktunya telah hadir bersama kami berbagi bahasan kita tentang ini. Baik. Pemirsa, demikian pembahasan kita terkait revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah di NTV Today, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. NTV Today akan bisa Anda saksikan kembali esok di jam yang sama. Saya Cakri Miller, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, selamat siang.